Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan dunia penangkaran burung, teman-teman. Konten kali ini judulnya adalah minggu lalu, oh enak ya prestasi. Kok minggu ini melempem? Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe ditunggu ya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis dan teman-teman ikut mengembangkan channel ini. Temanya kali ini adalah minggu lalu enak prestasi teman-teman ya, kok minggu ini melempem, tidak bekerja, bahkan monoton. Nah ini masalahnya ada di mana? Kita kupas tuntas ya teman-teman satu-satu, nanti kita jabarkan satu-satu. Sebelum kita masuk mencari masalah, kita perlu paham betul, untuk performa burung murai batu itu meliputi beberapa tahapan ya, beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mental. Mental ini hubungannya dengan gen atau trah. Memang punya jiwa untuk bertarung, itu satu. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi didapatkan dari ketika kecil, mulai enggak kecil lagi teman-teman, tapi mulai ketika indukan indukan betina dan pejantan melakukan perkembangbiakan, mulai dari situ nutrisi harus terpenuhi. Terus lanjut ke sistem pengeraman di mana itu tugas induk, lalu lanjut menetas. Nah, inilah pemberian jangkrik, EF itu yang bernutrisi tinggi. Tidak serta-merta hanya memberikan jangkrik saja, tapi jangkriknya juga dikasih makan, diasupi nutrisi, sampai ke tahapan trotol jangan sampai, membatasi EF, yang penting dia masih mau makan FOR, apalagi sampai ke tahap pastol. Banyak proses yang membuat murai batu kita untuk, berprestasi secara konsisten dan kontinu. Intinya itu, dari mental, trah, ya, nutrisi, terus ketika besar, di perawatan teman-teman seperti apa? Minggu lalu perawatannya seperti apa? Itu semua komponen juga harus terpenuhi. Oke lah, taruhlah semuanya sudah terpenuhi, lantas kenapa dia sampai minggu ini tidak kerja, ya? Perawatan sama, oke lah kita anggap perawatan semuanya sama, mulai dari penjemuran, pengembunan, mandi, umbar, taruhlah semua sama, tidak ada perubahan dari minggu ini sama minggu lalu. Nah sedangkan minggu lalu bisa juara satu, mutlak merah taruhlah, kerjanya maksimal, burungnya ngotot sujud, bahkan ya, sampai delongsor-delongsor ya, kok sekarang tidak kerja, malah cenderung diam, hanya sesekali saja memutahkan materi, itu pun tidak panjang dan hanya beberapa kali saja. Nah ini masalahnya di mana? Teman-teman perlu koreksi dulu, tarik ke belakang, seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, komponen untuk menunjang murai batu prestasi yang konsisten dan stabil itu dimulai dari perkembangbiakan, dari mental bahkan, dari mental terah, perkembangbiakan, nutrisi, perawatan trotol, hingga sampai ke pastolnya. Itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, sangat-sangat berpengaruh sekali. Ya, sangat berpengaruh sekali ini karena ada urusannya dengan perawatan, ada urusannya dengan kesinambungan dan berkelanjutan dalam konsisten. Burung murai batu yang kurang nutrisi, itu mungkin dia bisa moncer, tapi itu hanya sesekali, tidak bisa kontinu atau terus-menerus. Taruhlah semuanya sudah terpenuhi. Coba teman-teman koreksi diri, ego teman-teman dan ambisi. Ya, koreksi diri, ego teman-teman dan ambisi. Ataukah murai batu teman-teman yang kemarin sempat juara satu di rumah, ataukah sempat di track, hmm, atau sempat mengeluarkan isian atau nembak-nembak nggak jelas, atau sempat teman-teman pancing-pancing karena teman-teman penasaran, kok burung murai batu teman-teman ternyata sehebat itu, bisa sampai juara satu mutlak merah. Hingga akhirnya teman-teman secara tidak sadar merusak murai batu teman-teman itu sendiri dengan cara coba di-track lah, coba dipancing MP3 lah, ternyata masih nyaut-nyaut, terus atau mendengarkan atau saut-sautan dengan burung murai batu lain yang tanpa diem atau mau diem.
Ternyata itu semua enggak. Oke, kalau itu semua enggak, coba teman-teman koreksi minggu lalu. Minggu lalu, setelah pulang dari lomba, murai batu teman-teman keadaannya seperti apa? Apakah ada treatment khusus seperti pemandian, ataukah dibiarkan dengan kondisi burung masih gacor-gacornya dari pulang itu, ya? Dari pulang masih gacor-gacornya. Kalau itu sampai terjadi, ini bisa jadi salah satu sebab. Tapi perlu diingat, setiap karakter burung murai batu itu berbeda. Saya harus terus menjelaskan tentang burung murai batu itu tidak sama, burung murai batu memiliki karakter yang berbeda-beda agar teman-teman yang mendengar sharing saya ini tidak gagal paham. Karena sering banget di awal video saya itu pada gagal paham. Yang pada maksudnya seperti ini, ya, kurang kurang dipahami. Padahal saya mengerti setiap burung itu memiliki karakter masing-masing, dengan pemilik yang berbeda-beda, meracikkan resepnya pun berbeda, hasilnya berbeda. Nah, tapi kalau versi saya setiap berpendapat saya hormati dan saya hargai. Si A boleh berpendapat A yang menentang pendapat B. Si B sama, beda pendapat dengan si A. Perawat Sistem perawatannya pun berbeda antara A dan B, karena burungnya berbeda. Tapi, kedua-duanya bisa moncar dan berprestasi. Itu sudah menjadi hal yang sangat wajar sekali. Burung murai batu itu dinamis, ya. Tidak ada yang baku dalam perawatan antara burung A dan B. Jadi sisi-sisi jalan tengah adalah saling menghargai dan menghormati di setiap keputusan. Itu yang paling penting teman-teman. Kita harus legowo, jembar dodo ya. Kita tidak boleh yang namanya ego. Burung A, B, C ya harus seperti ini. Itu tidak bisa teman-teman. Ada cerita juga, ada burung murai batu indukan, dia usia 4 hari sudah meninggalkan sarang. Anaknya sehat, burungnya bagus, ya. 4 hari. Tapi ada indukan juga yang meninggalkan sarang di usia 9 hari. Anaknya juga sama-sama bagus, sehat, ya. Yang satu kokoh, usia 4 hari itu harus meninggalkan sarang, walau burungnya sehat. Yang B tersenyum, burung saya sehat, tapi meninggalkan sarangnya di usia 9 hari. Teman-teman perlu pahami, kita tidak pernah tahu suhu yang ada di murai batu A dan suhu yang ada di murai batu B. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar kasih sayang indukan murai batu A dan indukan murai batu B. Jadi kita tidak bisa menyalahkan antara A dan B. Kedua-duanya memiliki alasan yang kuat, ya, karena mereka menjalaninya kedua-duanya. Jadi sharing kali ini teman-teman, kalau setiap ada perbedaan pendapat kita hargai, ya. Kalau kita kelebihan ilmu kita sharing, ya. Saya siap menjadi muridnya dan mendengarkan, teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sharing kali ini mengenai minggu kemarin itu kok lebih perform daripada minggu sekarang. Coba teman-teman salah satunya koreksi yang barusan saya jelaskan dan ambisi teman-teman. Teman-teman juga harus belajar mengenal karakter dari burung murai batu teman-teman. Kalau kita sudah sedikit mengenal karakternya, setidaknya kita tahu tenaga kekuatannya. Oh, burung saya kuatnya seminggu sekali. Oh, burung saya kuatnya seminggu 2 minggu sekali. Oh, burung saya kuatnya sebulan sekali baru performnya bisa ngotot. Coba teman-teman kalau semua settingan taruhlah sudah benar, terahnya sudah bagus, terus rawatannya sudah oke, konsisten. Coba teman-teman jeda waktunya. Ketika kali ini sudah sebulan sekali kok, tapi masih sama seperti ini. Ya coba teman-teman tambah 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi, diistirahatkan. Sama-sama puasa tidak mendengar murai batu lain juga. Dan jangan dipancing, jangan di-track, jangan pancing MP3 apalagi yang lagi tembak-tembakan, jangan ya. Cukup terapi embun, jemur, mandi, dengan rawatan yang rutin konsisten.
Itu ya teman-teman ya. Kiranya cukup ya, nanti kalau ada apa-apa tinggalkan saja di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada masukan boleh tinggalkan juga di kolom komentar. Salam lestari, salam prestasi.